Sanak sadonyo, selamat sore. Perkenalkan, nama awak Sony Mardianto, Fakultas Ilmu Budaya Sastra Minangkabau, Universitas Andalas. Jadi pada waktu kini ambo akan memberitahu kepada dun sanak sadonyo tentang bahan-bahan untuk membuat pupuk. Jadi untuk membuat bahan pupuk batang padi itu ada dua bahannya secara umum. Yang pertama itu ada namanya daun karambia, yang kedua batang padi. Jadi pada kali ini ambo akan mengambil bahan yang pertama itu daun karambia. Seperti nu sanak saya tengok ada di belakang awak batang karambia. Nah, di sini ambo akan memanjat batang karambia untuk mengambil bahannya daun karambia yang ngancak untuk dijadikan untuk pupuk batang padi. Baiklah, masyarakat sadonyo, ambo akan masuk ke tahap ketiga, yaitu tentang baa caranya membuat pupuk batang padi Nah, jadi ambo akan dibantu oleh narasumber kita, yaitu Datuk Chandra Rajo Intan. Merupakan seorang yang ahli dalam membuat pupuk batang padi Jadi ambo akan bertanya kepada bapak tentang tata cara membuatnya. Jadi kira-kira bapak untuk membuat tata cara membuat pupuk batang padi apa langkah pertama yang awak harus lakukan? Bila dosa nak penangah kesedolahnya, ini ambo membantu adik-adik ambo yang dari Fakultas Ilmu Budaya jurusan Sastra Minangkabau UNAN, yang bernama Sony Mardianto. Sony Mardian ya. Ambo Chandra Rajo Intan akan membantu beliau untuk tata caranya. Langkah pertama yang harus awak siapkan yaitu bahan-bahannya. Bahannya berupa daun karambia dan pupuk. Alun banamo pupuk tapi masih banamo batang padi. Setelah dia awak buat pupuk itu dipaca baru menjadi pupuk beliau. Kemudian kini sebelum dibantu masih banamo daun karambia. Tapi kalau lah siap awak bantu itu berubah namanya lain. Oh, jadi apa itu, Pak? Namanya solo. Jadi di sana bisa dipecalian ke kamera awak. Ikulah dinamakan batang padi, nalah sudah dibuat. Itu pacah 9 ganjil. Jadi, supaya kalau ganjil tidak mudah rusak. Kalau genap kadang-kadang merusak. Itu saja. Itu kelemahannya, Pak ya. Ya. Jadi langsung saja untuk caranya untuk mapuan daun karambia Pak. Tahap awalnya pertama setelah awak siapkan daun karambia, awak kalumpai dulu dengan cara yang lebih praktis. Awak coba saja langsung. Pergunakan ke kamera, awak ambil dari siko. Ya. Jadi pertengahan daun karambia dibagi 2. Ya, langsung. Dengan ujung pisau lebih murah. Sampai siko. Beko yang di siko langsung diegang aja lah ya. Oh, jadi praktis kerja Pak ya. Praktisnya. Kebetulan daun karambianya dipanjik tadi oleh adik ambo. Agak tinggi memanjik sanjunya tadi. Langkah pertama itu kan batang padi. Awak letakkan di siku. Ibu ambil batang padi cik lah. Gue pegang cik. Udah memegang cik. Ya. Setelah awak potong pangkanya. Jadi yang awak dipek itu ujungnya atau pangkanya Pak? Yang ujung. Jadi yang iko Pak. Ambil ujung langsung dilipik siko.
diguluang, guluang lelo. Seperti man guluang daun anau. Paisuk orang dahulu diputa. Putanya kesu. Puta lambe-lambe. Puta terus. Puta terus. Enggak bantu seperti itu. Itu udah bantu lihat padean. Mereka. Itu ke yang dipegang. Puta. Disko. Dipadean ke dalam itu. Berarti harus padek kok Pak ya. Padek, kalau enggak nyulunggah. Coba puta. Lanjut putanya. Kalau di sana langsung dilanjut diputar taruh di padean supaya nak mudah lungga dan mudah tangga. Jadi di sana pupuk batang padi ko berasal dari daerah Danau Meninjau sebagai musik pengiring tambua dan musik pengiring talempong. Kalau ada yang ditanyakan yang kurang paham bisa bertanya ke dombo. Ada yang kurang mengerti sambil bakar juga bertanya juga. Jadi membuat pupuk kok nak mudah kira Pak ya. Ya harus dipelajari. Kalau kita taruh seperti itu. Berarti lipatan itu harus rapi Pak ya. Harus rapi. Beko awak salikkan di bawah. Salikkan situ. Jadi apabila lah habis kau dong kerambi aku ambil lo dong kerambi yang cek lagi. Banyaknya jumlah daun yang akan dipergunakan untuk sebuah solo pupuk batang padi itu setidak-tidaknya kalau untuk daerah Padang 21 alai. Tapi kalau untuk daerah Danau Meninjau itu karena tambuannya banyak itu sebanyak 35 alai. Pupuk itu kadang. Jadi kok pupuk semakin kadang kok Pak semakin kuat bunyinya atau apa? Semakin kadang semakin kuat bunyinya. Sebab nada bunyi pupuk itu ada yang nadanya yang C, ada yang cis, ada yang B, ada yang bes, dan ada yang A. Seperti pupuk-pupuk lainnya, di situ pengaturan nadanya di situ. Kalau wak ingin nada itu agak gadang, lawang, maka itu ditarik ke kuncinya. Aku mau tunjukkan. Mbak acara pengaturan. Iko kini fokus Wak tentang ini fokus awak mengguluang dulu. Mbak acara beraja mengguluang. Terus kita tarik. Nah itu dong. Pacinya di belakang. Tuh. Paci pegang kok. Baru diputar. Kalau lambe tarik. Dia lambe asal salamai. Kalau butuh hati-hati Wak sana. Butuh kehati-hatian, tidak bisa apa dong. Kalau untuk pertamu beraja membuat itu memang hati-hati benar. Kok lanjut ke siku. Kok di dalam gitu. Terus. Jadinya langsung padek. Itulah generasi muda di sana dan ingin melestarikan alat musik tradisional adat dan budaya Minangkabau. Wak acungkan 2 jempol untuk beliau. Mantap. Karena lah jarang kini anak muda dan perhatian kepada seni musik adat dan tradisi Minangkabau. Anak muda kini banyak kita cari sukonya mbak organ, bagoyang DJ, main TikTok itu kebanyakan kini. Itu nilai plus kok. Sana. Sebab untuk 20 tahun akan datang kalau nak ada melestarikan yang seperti itu, sangat sayangkan. Bisa tradisi pupuk batang padi itu akan punah. Tertinggal jadi apa? Hilang. Bisa hilang. Jadi Wak harapkan untuk alat-alat musik tradisional kok tetap dilestarikan berarti Pak ya? Dilestarikan anda. Sebabnya
Itu adalah warisan leluhur nenek moyang awak. Masuk ke dalam, lihat tambah siko. Dalam ya Pak. Dalam ko, langsung limpi. Masuk siko dulu supaya nyo lebih pade. Tuh, terus. Tuh. Terus. Inyo kalau kini ko baru tahap membuat. Beku akan membuajan ba acaronyo pasal siango. Tadi kan lah sama-sama kita danga lah membuajokan ajakan ba memilih batang padinan tepat, batang padinan rancak untuk bahan. Kalau dulu dari batang padi sipului, inilah payah mencari batang sipului. Mau ke kampung lagi dari daerah meninjau kita cari itu bisa. Jadi kini orang bertanam padi di kota kok lah payah Pak. Lah payah. Itu pun meminta dari dulu. Tak bisa dia ambil sedo. Lampis siap separuh. Lampis separuh. Rancak jadinya Pak. Rancak dia kan? Ya. Pola tata cara diguluang. Jadi supaya awak rapi keraju awak tu memang dipacik elok-elok, dipacik hari-hari. Betul. Hanya kalau pertamu itu biasa tu, kurang-kurang rancak biasa tu. Enggak buruk Pak. Namanya awak beraja. Kalau namanya awak biaja, kan? Biaja, baraja harus sana. Terus kita lambe-lambe. Cukup kalau dia, Pak tentang padinya Pak. Coba yang iko. Itu kan lah pade kan. Nah itu paciknya dari siku paciknya. Jadi yang dibuat oleh Bapak Rajo apa tadi Rajo Intan rancak rasanya. Berarti kau alun selesai nama kalau Pak. Kau alun selesai lainnya sampai kadang aku tu. Bekuak dengan pupi agak sebentar Bapak. Jadi kalau sana kulah bantuannya. Awak caliak lah dulu. Ba'a bantuannya nan alah siap. Kamu tadi jadi awak Pak. Bayo capek loh Pak. Capek awak bakal orang kok malantiang nak sampai ke tampuk gitu kan. Jaleh buahnya nampak nang kada ambil. Yo Pak. Kok dimasak buah kau atau buah kau misalnya di cempong tupai ada mana dua tagaknya. Yo. Kita minta tolong kepada adik kita. Kalau sana kini kau adik kau kita ajar dulu ba'a cara meniupnya dulu. Ba'a supaya nyoba bunyi. Ba'a untuk menghasilkan minyak. Coba. Dia mau akan mempraktekkan sana yang disuruh adik Bapak tadi. Ya. Mau akan meniup pupuk petang padi kau. Mantap bunyi sana. Ya sabana mantap. Kau alun pakai solo lah kau sana. Kini kau. Ini harus dimasukkan mana masuk mulut ya. Tapi jangan karena apa. Tidak. Coba. Coba tiup. Baang kau bisa nyondak tanang bunyi. Kalau dia ambil kan. Abang kau balenggi tiba depak tadi. Coba tiup. Tapi kau kan kita jalekan. Kita jalekan baang kau. Itu yang ilmunya gitu. Coba ambil saja dulu. Itu loh sana. Bagi pemula, awak harus mengajarkan
asa babunyi aja dulu alah tuh. Nah, Iya, kalau nyulah babuni, itulah santiang tuh. Nah, beku baru awak baraja, ba caronyo supaya bunyi itu balengge. Maka dimainkanlah dengan ujung lidah. ujung lidah kok Pak. Ujung lidah, beko ditakan kepada batang padi tadi. Nah, nampak? Jadi berubah bunyi seperti itu Pak. Nah, berubahnya ditakan lidah, beko di bawah tangan wak yang mengikuti bunyi. Para dimainkan di lidah, di siku pun main juga. Oh. Lebih mengerti Pak, coba dipraktekkan Pak. Iko di sana, iko yang dinamakan solonya. Jadi sebelum menjadi solo masih dinamakan daun karambia. Setelah dibentuk barulah menjadi solo. Kemudian diagiah batang padi nan telah dibuat dipacah 6 atau pacah 7. Maka barulah menjadi namanya pupui batang padi. Nah, itu. Serupa juga dengan kayu. Kayu sebelum dibentuk masih kayu namanya. Tapi kalaulah dibentuk menjadi sofa, berubah namanya. Jadi sofa. Jadi meja makan. Nah, itu sana supaya itu sana sanang puluh penasaran sana kok. Ba abana bunyi pupui batang padi cendera rajuntan bolah didanga. Itu permulaan-permulaan itu. Apa kira-kira yang ditanyakan bisa kita bahas cek-cek. Ini ambo akan bertanya ke Bapak kok. Ya. Jadi Bapak tadi lah mentiup kok pupuk kau tadi. Ya. Jadi teknik-teknik meniup tuh apa cara tuh Pak? Ya tadi teknik-teknik yang digunakan bagi pemula itu awak harus babuni dulu. Siap tu awak akan baraja cara mensalisiahkan napas. Supaya bisa panjang napas awan, ranti-ranti. Nah, itu dulu teknik yang dipelajari. Kalau bisa mensalisiahkan napas, kalau diorang kadang 2 menit aja lawaranti kan? Iya Pak. Itu tekniknya. Wah ambil napas itu dari hidung, dikeluarkan dari mulut. Contoh. Aku kan pupui kan. Kalau tanpa orang pemula, aku akan berhenti. Paling tahan koko 10 menit. Sedangkan awak kaba pupui ko kadang sampai 1 jam, sampai 2 jam. Bahkan namu pernah sampai 3 jam mampu tidak berhenti-henti. Coba lambu. Jadi harus tahan ngok berarti Pak. Bahas penyutaan itulah nama Pak Baraja salesiango. Salesiango nama tekniknya Pak ya. Jadi Mbak akan mencoba meniup sekali lagi sana. Sampai di habis napas. Sasango ada sana. Sasango dia kan. Itulah gunanya menselisiakan napas. Beko kan diambil napas ko dari
dari duang disimpan di siko. Jadi yang sisa angin yang di siko, iko di waktu awak ambil napas di duang, iko di angin yang tersimpan di siko, iko dihembuskan, langsung awak di waktu menghembuskan angin yang di siko, langsung ambil napas dari duang. Oh iya. Nah, jadi kayak ini iko kan. Jadi awak di siko, pipi ko kambuang berarti. Kambuang pipi kan tersimpan di siko. Jadi seandainya iko ditakan, itu keluar angin yang di siko, dia angin iko keluar dari duang awak langsung ambil. Jadinya seolah-olah tanpa hentinya membawa berbunyi. Iya. Berarti nak do jeda untuk nak do jedanya gitu. Jadi itu tekniknya Teknik Pak ya. Siap tu lah pandai wak bahasa Lesian. Baru awak bisa baraja irama. Kalau di daerah kampung ambo yang asalnya memang Pupik Batang Padi berasal dari daerah Meninjau, lagu ko dinamakan lagu klasik. Lagu klasik itu untuk lagu Arab. Ya artinya nadanya gontai klasik. Gontai kok apa maksudnya? Gontai itu santai. Oh, santai. Tapi kalau di daerah Padang lah dikombinasi dengan nada capek. Kalau tiba di Saluang di daerah Meninjau itu kalau pupuknya saluang klasik. Kalau di daerah Padang dibawakan ke saluang dangdut, kancang, kancang. Kalau di Meninjau klasik, jaleh duduknya. Jaleh duduk cik. Ko lagunya ada Sabah Menanti, ada Meniti Buia, ada lagu Wara, ada lagu Kumbang Menyasuk, ada lagu Sabah Menanti, ada lagu Malereng Tabiang. Jadi banyak lagu untuk banyak. Ada lagu Lubuk Sau, ada lagu Pangkatan Juang, untuk lagu Wara. Iya Pak. Jadi untuk Pupik Batang Padi kok kan lah paham Pak cara-cara tekniknya tadi Pak. Ya. Jadi kini ambo nyoba tanya ke Bapak, dari daerah mana asal usul Pupik Batang Padi ko, coba Bapak jalihan. Ya Pak kok asalnya latar belakang Pupik Batang Padi ko. Jadi bisa Bapak jalihan kawak untuk masyarakat sadonya. Bila kecirang kok mengaji gitu tentu dari ali. Iya. Membilang tentu dari asu. Baik kecil ranggek-ranggek gitu. Sebagai perbandingan. Kecil orang untuk ilmu bagi muda-muda. Iya. Pupik Batang Padi ko adalah musik pengiring tambua dan talempong. Sedangkan tambua memang jelas-jelas berasal dari daerah Danau Meninjau. Itu pula Pupik Batang Padi. Ada orang yang mengatakan Pupik Batang Padi itu berasal dari daerah Solo. Itu boleh-boleh saja. Itu kan hak mereka. Iya. Tapi yang saya tahu warih nan bajawe pusako nama terong. Memang Pupik Batang Padi dan tambua berasal dari daerah Danau Meninjau. Jadi dari sini di dalam pelajaran sekolah anak-anak kan ada baca lembam. Anak SD aja tahu tuh. Budaya alam Minangkabau, Pupik Batang Padi dan tambua memang dari Danau Meninjau. Adapun orang-orang yang lain itu karena beliau bakawan sama orang Meninjau tentu dia tiru. Ada bakawan orang Meninjau, baracalo tambua Meninjau, ada lo tambua Pariaman. Aduh, tapi itu juga tabui di gunung orang. Kalau di daerah Meninjau, memang untuk marak alik anak daru dan menyambui orang kadang tibu. Orang kadang itu mengkasuinya orang-orang bapangke. Contoh Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden tibu misal ke kampung awak. Dibunyikanlah Pupik Batang Padi sebagai tradisi awak, tradisi Minang dan tambua. Madis beko sudah tambua dan Pupik Paranti langsung disambut dengan tari galombang namanya, atau bagalombang kalau daerah Meninjau. Galombang pun ada galombang balawan-lawanan, ada yang galombang sabalah. Jadi mungkin itu sana penjelasan dari Bapak Cendera tadi.
lah seperti lah sama-sama wak dangan namanya. Jadi pak ini pak Ya. de waktu lah mulai habis namanya. Iya betul. Jadi untuk saudara-saudaranya mohon untuk melestarikan kembali tradisi Minang kita seperti pupuk batang padi ko. Mau kini lah kita caliak kini lah banyak dunia luar ko lah merajalela di Minangkabau ko. Jadi pesan ambo untuk sanak-sanak sadonya mohon dilestarikannya sampai pudar, jangan sampai punah alat musik seperti pupuk batang padi ko. Itu pak. Iya betul. Sangat diacungkan jempol, dua jempolnya. Kalau kapan paralu, pakai kaki, ampe jempol lagi Iya, untuk generasi muda. Karena sangat disayangkan. Seandainya nak ada nang tua nang pandai bapupuk utang padi golai. Itulah punah budaya awak. Sangat disayangkan kali pak. Sayang mana. Karena kini ko kalau ke kampung ke daerah danau meninjau tu mungkin dia orang lah banyak merantau itu kampung puiknya. Ambo juga tuh pergi puik ke situ. Bayangkan barang kosnya tuh kan. Barang hari awak habis. Jadi kalau ada generasi muda yang di daerah meninjau itu yang mau belajar, itu rancak mana? Seperti Ananda Kiniko, awak kembangkanlah balik seni dan budaya. Itulah. Jadi begitu pak ya. Jadi sekian dulu pertemuan kali ko pak. Pada pendengar sekalian kami ucapkan terima kasih dan Bapak Sajo. Terima kasih telah membimbing ambo sebagai membuat pupuk batang padi ko. Bila ada senak penangah sedolahnya ambo cendera rajintan kalau ada salah jojangganya dalam ambo mengisi kasingguang dek kanai atau tadigui dan senak dek turun. Kalau ada cakah jokai dua jelambangnya dan senak. Kepada Allah ambo minta ampun, kepada dan senak ambo minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.